Banyak yang bertanya-tanya dengan market IHSG pada hari ini ya, market kita pada hari ini yaitu khususnya di tanggal 14 Juli 2025. Apa yang terjadi di mana kok market naik 0,5%, ya kan? Banyak saham itu naik double digit, ya kan? Value transaksi besar-besar. Tapi kok market cuma naik 0,5% gitu kan? Nah, dan kenapa kok yang naik ini justru bukan big cap? Nah, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah proses pergantian dinasti kepemimpinan IHSG yang akan segera berubah. Waduh, dinasti kerajaan gitu kan akan segera berubah dari yang sebelumnya dipegang oleh para raja-raja tua bertahun-tahun, ya 20 tahun lebih hampir dipegang oleh raja-raja tua. Sebentar lagi akan, ya paling tidak rajanya sih, kaisar utamanya sih tetap ya kaisarnya. Tapi kroco-kroconya ini loh yang berganti. Ya kan? Dan pergantiannya ini kalau saya bilang bisa masif. Ya, ini semua bersumber dari berita ya yang di mana-mana ada ya. Ibaratnya saya juga di email, di WhatsApp juga dari sekuritas, kemudian dapat juga email di mana lagi-lagi MSCI ya, MSCI itu mengeluarkan berita. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama, ini kan sebentar lagi akan kocok ulang konstituen ya, emiten-emiten Indonesia yang masuk dalam MSCI Index ya, mana ini adalah ETF, salah satu ETF terbesar di dunia, di mana MSCI tracking global index. Jadi artinya seluruh emiten yang di setiap market itu akan ada di dalam MSCI Fund, di mana yang dipilih adalah yang big cap dan value transaksinya besar seperti itu. Nah, jadi announcement yang pertama adalah MSCI itu tidak akan melihat UMA sebagai salah satu kriteria penghalang bagi suatu emiten untuk bisa masuk dalam MSCI Index. Tadinya kan, oh kalau lu kena UMA, gua tidak akan masukkan lu ke dalam MSCI Index. Ya kan tadinya seperti itu. Sekarang udah, kalau UMA doang nggak ya. Kita tetap ya kalau dia market cap gede, value transaksi bagus, free float bagus, kita masukin. Ya jadi UMA itu bukan salah satu penghalang. Lalu kemudian announcement yang kedua adalah menetapkan bahwa suspend ya, suspend itu tetap ya. Jadi kalau you kena suspend dalam 4 bulan terakhir, dalam 4 bulan terakhir you ada kena suspend aja minimal satu, lebih dari 1 hari ya, kena suspend lebih dari 1 hari, bukan minimal 1 hari, bukan lebih dari 1 hari. Di sini tertulis MSCI also state that it will not add or upgrade stock that have been suspended by more than 1 day. Ini kan lebih besar, tidak ada sama dengannya, berarti kan minimal di atas 1 hari suspendnya. Dalam 4 bulan terakhir you ada kena suspend lebih dari 1 hari, you tidak akan masuk atau kita tidak akan upgrade you ke dalam MSCI Index. Itu jadi dia tekankan itu lagi. Jadi yang pertama UMA sudah bukan lagi penghalang. Nah, otomatis ini kan jadi berita baik ya. Tapi di sini tidak ada disebutkan loh ya bahwa kepastian siapa yang akan masuk, belum ya, belum ada kepastian. Cuma ini kan asumsi dari banyak pihak. Contoh seperti yang email ke saya ini kan asumsinya dia adalah brand cuan PTRO itu kemungkinan besar bisa masuk, ya kan? Di sini kan what does it means? Apa artinya dong? Akan gitu ya. Ini asumsi. Brand cuan PTRO ya, yang sebelumnya tidak bisa masuk MSCI karena perihal kena UMA, sekarang mereka harusnya sudah bisa memenuhi kriteria tersebut. Ini asumsi, bukan pernyataan resmi dari MSCI sendiri, bukan ya. Karena kriterianya yang benar-benar saklek itu ya MSCI yang punya hak prerogatif. Bisa aja ibaratnya nanti pada saat di Agustus saatnya kocok ulang konstituen MSCI, terus dia bilang, brand tetap saya nggak mau ya karena free floatnya dia itu kelihatan banget kalau itu masih main sendiri. Mau tiar kowe ya kan gitu ya, anjir kowe.
Tapi kalau misalnya nih kita berasumsi bahwa ini masuk karena penghalang itu nggak ada, ya yaitu si UMA, maka ya branch 1 PTRO memang bisa masuk. Tapi sekali lagi yang harus dilihat adalah apakah ini tektok sendiri atau enggak gitu ya. Kalau free floatnya gede sih harusnya kecil kemungkinan untuk tektok sendiri karena free floatnya gede. Tapi kalau free floatnya kecil ya kelihatan banget kalau ada tektok sendiri. Nah, kita bicara oke deh, dia tidak tektok sendiri. Berarti branch 1 PTRO ada kemungkinan bisa masuk MSCI. Terus emangnya kenapa kok kalau dia masuk MSCI? Ya dia akan dapat inflow yang begitu besar. Dari siapa? MSCI. Itu udah pasti loh. Tapi belum ada pernyataan resmi kok hari ini udah pada terbang semua Koji. Lah iya, yang bikin terbang ini siapa? Adalah pihak-pihak yang berasumsi bahwa oh iya nih dengan MSCI ngeluarin berita ini berarti kan harusnya branch 1 PTRO bisa masuk. Jadi kita beli duluan sebelum MSCI masuk. Kan gitu ya. Itu yang bikin naik harga. Jadi siapa yang bikin naik harga? Ya para fund-fund lokal yang ada di Indonesia yang berasumsi bahwa oh ini pasti masuk. Kan gitu. Lah terus apa urusannya sama saham seperti Paniko? Pani kemudian DSSA itu kan naik juga hari ini, hijau juga. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya. Secara market cap ya. Makanya MSCI itu bicara market cap. MSCI itu bicara market cap. Pani itu nomor 11. Ya, Pani nomor 11. Kita lihat emiten yang ada di dalam MSCI itu emiten apa aja. Nah, di sini list MSCI Global Index itu ada 17 emiten. Ini list Februari 2025. Ya, ada 17 emiten yang masuk MSCI Global Standard Index. Kalau yang small cap ada juga lain sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang big cap-nya dong, ya kan? Oke. Di sini ada Goto, ya. Ada AMRT, ada Adaro. Adaro, AMRT, Goto. Oke. Adaro, AMRT, Goto. Anda bisa lihat coba di 15 besar, nomor 1 sampai nomor 15. Ada nggak AMRT, ya, Adaro, dan Goto? Ada nggak? Nggak ada jawabannya. Ya, nggak ada. Ya udah terlempar semua. Ya, Adaro terlemparnya jauh tuh. Adaro itu terlempar sampai urutan nomor 36. Oke, Goto sekarang ada di market cap nomor mana itu Goto? Si Goto 28 ya. AMRT 21. Pani nomor 11 loh. DSSA nomor 7 loh. Jadi kalau DSSA dan Pani nggak masuk, itu lucu. Nah, kan gitu ya, asumsi. Ini sekali lagi asumsi. Jadi kalau Pani DSSA nggak masuk, itu lucu. Dan udah jelas, nampak sekali dari sisi volume. Ya, dari sisi volume DSSA, Anda bisa lihat yang tadinya saham nggak jelas, ya volumenya nggak ada sebelum pertengahan 2024. Begitu masuk bulan Juli 2024, itu volumenya muncul. Walaupun udah ketahuan ini volumenya di-create sendiri, udah ketahuan lah. Volume apa ini yang tadinya sepi kok jadi tiba-tiba rame, nggak ada apa-apa kok jadi rame gitu kan. Ini jelas dia mau memperlihatkan gua ini liquid loh, walaupun tektok sendiri gitu kan. Ya, retail mana sih yang mau beli saham 20 ribuan per lembar, ya kan? Retail mana? Ya udah tektok sendiri gitu kan. Tak ya, jadi biar kelihatan liquid. Di mana rata-rata value transaksinya sejak tahun ini itu masuk di atas 100 miliar per hari value transaksi hariannya. Ya, masuk 100 miliar per hari. Jadi ibaratnya gua liquid loh. Ya kan gitu ya. Gua liquid loh, free float gua juga bagus loh. Ya, masa nggak masuk MSCI Global Index gitu ya, DSSA gitu kan. Nah, reasonable nggak? Masuk akal. Ya kan? Karena dia sekarang market cap nomor 7. Terus Pani. Nah, kita lihat ke Pani. Pani, ini rata-rata value transaksi hariannya itu udah 200 miliar sempat. Ya, sebelum kejatuhannya dari 18.000 sampai 7.500 yang bikin banyak pihak terpecirit ya. Ibaratnya di dalam celananya itu mungkin ada noda-noda apa gitu kan, terpecirit sampai kena for sale gitu kan. Ya, diakui sendiri loh sama orangnya bahwa dia kena for sale. Oke, sebelumnya itu udah rata-rata 200 miliar. Nah, sekarang habis terpecirit itu ya turun sedikit lah ya, 100-150 miliar gitu ya, range about that.
Ini layak dong harusnya masuk MSCI karena secara market cap dia gede, terus ibaratnya brand aja value transaksi hariannya rata-rata juga mirip-mirip Pani gitu ya, mirip-mirip Pani. Jadi Pani udah masuk top 10 market cap, ya wajar lah dia bisa masuk MSCI. Ya jadi Pani DSSA hijau hari ini, nggak heran bos, kan gitu. Ya jadi justru ini semua tuh sebenarnya masih tanda tanya besar siapa yang bakal masuk gitu kan. Apakah brand beneran akan masuk ya kan, PTRO, Cuan, atau jangan-jangan malah Pani yang masuk, DSSA yang masuk ya kan. Jadi itu belum ada pernyataan resmi, tapi fund-fund lokal udah buy duluan, ya, mempersiapkan diri kalau sampai MSCI masuk. Dan kalau memang beneran saham yang mereka pilih itu masuk MSCI, mereka bisa jualan di atas. Itu dia. Lah terus kenapa kok yang ini apa namanya, yang banking khususnya BMRI ya minus 5%, BRI 3%, BNI 4%, BCA cuma 1,74. Kenapa kok yang bank itu malah dihajar ke bawah kok Ji? Gampang ya. Alasannya tuh gampang banget. Loh bukankah mereka akan tetap stay di dalam MSCI? Yes, stay. Tetap stay bos, nggak keluar. Loh tapi kenapa dihajar kok? Ya karena duit penjatahan oleh MSCI untuk market Indonesia tidak bertambah. Lagi bagaimana mau ditambahin uang proyeksi pertumbuhan ekonominya malah direvisi ke bawah ya kan, dari 5, berapa menjadi 4,7 sampai ke 5. Itu kan revisi ke bawah namanya. Lah ngapain gua nambahin investasi gua di Indonesia? Jadi Anda bayangkan MSCI ini seorang trader ya kan, di mana uangnya itu ada 1 miliar. Dari 1 miliar ini ibaratnya untuk market Indonesia dia taruh 50 juta ceplak gitu ya. Nah, pokoknya mau ada yang dikocok ulang konstituennya, mau ada brand yang masuk, PTRO yang masuk, Cuan masuk, Pani masuk, DSSA masuk gitu ya. Pokoknya jatah saya untuk trading di market Indo cuma 50 juta, ceplak. Artinya apa? Artinya ya emiten-emiten yang tadinya saya udah punya di market Indo seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, ya saya kurangin dong. Karena saya mau beli, saya mau pakai uangnya untuk beli DSSA, Pani, Cuan, PTRO, brand gitu kalau mereka masuk. Tapi intinya portofolio saya untuk di market Indonesia tetap 50 juta. Jatahnya saya nggak akan tambah ke situ. Ngapain saya tambah? Uang pertumbuhan ekonomi revisi ke bawah kok. Itulah akibatnya kenapa hari ini kok banking pada jatuh. Ya seperti yang saya bilang tadi, para spekulan yang membeli saham-saham brand Pani, PTRO, Cuan, ya, DSSA, itu adalah uang yang mereka pakai adalah uang hasil jual BRI, Mandiri, BCA, BNI. Kenapa? Ya karena mereka juga tahu bahwa rumusnya itu seperti itu. MSCI tidak akan menambah jatah investasi di Indo. MSCI juga pasti akan jual Bank Himbara dan BCA untuk hasil penjualannya itu dibelikan kepada konstituen baru yang masuk ke dalam MSCI Index. Sesimpel itu. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti akan selamanya dong ini harga banking akan turun? Ya jawabannya tidak. Loh, kalau gitu bisa naik lagi dong? Ya bisa aja, semua tergantung kembali ke dalam performa laporan keuangan masing-masing emiten. Karena secara jangka panjang, harga itu nurut kepada laporan keuangan secara jangka panjang, ya kan? Secara jangka pendek tidak. Itu ya. Nah, secara jangka pendek sekarang ini kita lagi bicara konstituen baru yang akan masuk ke dalam MSCI Index. Ya kan? Secara jangka panjang apakah tiga bank himbara itu akan terus turun? BCA juga akan terus turun? Jawabannya simpel. Jawabannya adalah tidak. Loh, kok bisa tidak, Koji? Iya, BCA. Ya sekarang kan tertekan karena pengurangan jatah porsi portfolio di BCA. Uangnya mau dipakai buat beli brand gitu loh. Brand ini kan barang yang akan masuk, barang baru yang grass masuk ke dalam portofolio MSCI. Seandainya brand memang masuk gitu ya. Otomatis saya harus ngurangin yang di BCA. Seperti itu. Ya kan? Kalau ke depannya laporan keuangan 4 bank besar ini, ya 3 bank besar lah khususnya, karena BCA kan tidak jelek-jelek banget, laporan keuangan masih growth loh, 16% 5 bulan pertama itu gila banget. Ya 3 bank ini yang paling parah ini ya, BRI malah turun 16%. Kalau seandainya kuartal ketiga laporan keuangan itu bagus, ada growth berbanding tahun kemarin, ya kan, laporan keuangan 9 bulan gitu ya, growth berbanding tahun 2024, ya udah, fund-fund lokal juga pasti akan beli 3 bank BUMN ini karena secara dividend yield mereka menarik gitu kan.
Harga diskon di bawah, tapi dividen bisa bertumbuh dibandingkan tahun 2025, dividen untuk tahun 2026. Otomatis berarti secara yield bagus, mereka akan borong saham-saham perbankan. Ketika mereka borong, harga naik. Ketika harga naik, maka mau tidak mau, ya kan? Misalnya kita bicara aja BBRI deh. Ketika misalnya harga BBRI naik ke goceng gitu ya, mau tidak mau MSCI juga harus beli. Kenapa? Ya karena bobotnya secara market cap dari BBRI itu bertumbuh dibandingkan dengan posisi bulan Juli, karena di September dia udah harganya ke goceng. Jadi semua itu selalu bergerak, bos. Ya, selalu bergerak. Cuma saat ini saja karena akan ada barang GRES masuk ke MSCI Index, otomatis gua harus ubah portofolio gua di market Indonesia, di mana gua kurangin yang sudah ada sebelumnya buat beli emiten baru yang akan masuk ke dalam MSCI Index. Seperti itu. Tapi jatah gua untuk market Indonesia tetap 50 juta. Misalnya modal trading saya totalnya 1 miliar. Jatah untuk Indonesia cuma 50 juta. Saya nggak akan nambah. Karena proyeksi pertumbuhan ekonominya direvisi ke bawah. Gitu. Ya. Jadi ini mau sampai kapan kok? Ibaratnya harga naik curam. Ibaratnya tinggi sekali seperti ini. Seperti Brent. Brent naik, waduh berapa persen itu kok? 19%. Apakah besok masih naik lagi 19%? Jawabannya sih harusnya tidak ya. Ya. Jawabannya harusnya tidak. Ini ibaratnya diselesaikan dalam 1-2 hari ini saja. Ya, dalam 1-2 hari ini saja harusnya, karena ini masih bersifat spekulasi, bos. Gitu. Dan lagi MSCI juga ibaratnya kalau misalnya Brent, PTRO, cuan masuk ke dalam MSCI Index, dia tidak akan langsung gelontor gede gitu. Enggak, bos. Dia nggak bego juga gitu loh ya, nggak bego juga ya, dia pasti akan beli di best price lah, bertahap juga, nggak perlu lah semua itu diselesaikan dalam 1 hari ya. Dia juga tahu kalau dia selesaikan dalam 1 hari arah ya buat apa nyenengin retail, nyenengin fund yang udah curi start duluan lah, goblok di MSCI doang dong ya kan, nggak mungkin ya. Itu tadi. Terus pertanyaan berikutnya lagi, kalau begitu ini kira-kira barang-barang ini masih akan di-maintain nggak kok sama supirnya? Simple jawabannya, masih akan di-maintain. Ya, cuma maintainnya udah tidak sekeras sebelumnya. Jadi ibaratnya cuma jaga bawah doang, nggak perlu lagi dikerek naik tinggi-tinggi apa segala macam. Jadi duit bensin si supir ini bisa diteken ya. Anda bayangkan DSSA 1 hari 100 miliar Pak value transaksi. Yuk kalikan aja fee yang paling termurah 0,08 sama beli jual 0,18, itu udah berapa duit 1 hari, bos? Duit bensin selama 1 tahun katakanlah 240 hari. Kalau 1 hari aja udah duit bensinnya misalnya 50 juta lah, 1 tahun udah keluarin berapa M tuh untuk duit bensin fee transaksi doang ya kan, udah berapa itu. Nah sekarang supirnya udah bisa agak kurangin frekuensi transaksi, bisa agak kurangin dikit-dikit lagi, nah irit uang bensin sampai dengan nanti, oh berarti kalau sudah fix masuk MSCI value transaksinya bisa mengering dong, Koji? Enggak juga, ya kan? Enggak juga. Kalau emitennya ibaratnya tidak serakah, buntat dan bego, maka dia akan tetap maintain. Karena kalau fundamentalnya membaik, tambah baik, gitu ya, otomatis MSCI akan tambah lagi porsi di sana. Kenapa? Kalau fundamentalnya bagus, makin bagus, fund lokal pun membeli, MSCI market cap-nya naik, MSCI juga harus menambah bobot di emiten tersebut. Dia akan ikut beli. Seperti itu. Itu yang terjadi kepada supir-supir seperti yang saya bilang di video sebelumnya terkait MSCI ini, di mana ada supir-supir yang pinter banget kalau mainin harga gitu ya. Contoh di Adaro. Adaro ini aduh bagus banget ya kontraktornya ya, dari zaman pertama IPO itu naiknya bagus banget, sabar gitu ya. Nggak gerusu-gerusu kayak Brand gitu ya. Kalau Brand ini saya lihat supirnya edan-edanan gitu ya. Terus AADI ini juga someday dia berpeluang untuk masuk ke MSCI. Karena Anda lihat sendiri, emiten baru IPO, ya belum ada 1 tahun. Value transaksi itu udah rata-rata sehari itu 100 miliar ke atas. Ya. MSCI butuh likuiditas. Butuh market cap, butuh likuiditas. Kalau market cap-nya besar dan liquid, dia pasti akan mau untuk
beli dan masuk ke dalam konstituennya dia. Nah, kalau sekarang kita lihat AADI ini baru peringkat berapa, ya kan? Ibaratnya masih jauh gitu ya. Jadi ya nanti. Nah, jadi ini kalau ibaratnya supirnya sama dengan si Adaro, ya AADI ini, ibarat kontraktornya adalah orang yang sama, maka cara naiknya pun akan sama seperti waktu Adaro setelah IPO, ya. Dimana naiknya itu sabar, bos. Ini saya kasih lihat. Beda banget sama brand. Brand itu astaga ngebut banget gitu loh ya. Kayak apa ya, mau mau diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anda lihat nih, Adaro habis IPO turun kan? Turun. Terus naik pelan 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 pelan. Bukan naik tegak lurus ke atas begitu, enggak, pelan. Up, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. 1,5 tahun kemudian masuk MSCI. Seperti itu, santai bos, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. ADI juga akan sama, dia polanya akan seperti itu, sabar dia, bukan kayak brand cuan yang kebut-kebutan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Apakah banking akan terus tertekan sampai ke bawah? Ya, jawabannya tidak, gitu ya. Ini kan hanya reaksi atas berita, dimanapun ini semua masih bersifat asumsi. Ya kan, kita tidak tahu siapa yang akan masuk ke dalam indeks tersebut. Kita nggak tahu sampai MSCI-nya benar-benar yang ngomong sendiri, oh si A, si B, si C yang masuk, kan gitu. Kita nggak tahu siapa yang beneran masuk sampai benar-benar MSCI yang umumkan. Jadi semua ini masih bersifat spekulasi. Hanya saja spekulasinya terukur, punya dasar, punya data. Ya, jadi kalau dibilang siapa yang berhak masuk MSCI sekarang, terus terang ya brand berhak karena secara market cap. Cuan, ya berhak juga. PTRO, ya berhak juga. Pani, berhak juga. Ya kan? Karena dia sudah ada top 15 market cap loh. Nggak main-main loh Pani. Ya kan? Saya bukan pom-pom loh ya. Saya nggak punya Pani. Jadi, saya ngomong apa adanya. DSSA, sama. Market cap, nomor 7. Lu bayangin. Masa barang-barang begini kagak masuk gitu ya. Kalau DCII kan value-nya, value transaksinya kan kecil ya. Kalau DSSA value transaksi gede, Pani value transaksi gede, masa kagak masuk? Nah gitu loh ya. Jadi ini kita masih menduga-duga nih dari 5 kandidat utama, brand cuan PTRO, Pani, DSSA. Siapa yang kira-kira akan mendapatkan berkah inflow dari MSCI itu kita masih bertanda tanya sampai dengan bulan Agustus. Tanggalnya saya lupa tanggal berapa ya, bisa di googling lah ya seperti itu. Tapi kembali lagi, jangan khawatir terhadap banking, semua kembali kepada fundamentalnya masing-masing. Seperti itu. Kalau ekonomi kita lagi seret, ya banking juga pasti seret. Tapi nanti kalau ekonomi kita sudah membaik, ya kan, banking juga pasti akan naik. Karena banking adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia. Itu adalah bisnis yang paling haucuan, gitu ya. Paling haucuan di Indonesia. Seperti itu. Nggak usah khawatir dengan pay letter kayak apa kayak, nggak usah. Karena tetap bunga yang murah itu adanya di bank. Kalau yang pay letter, kartu kredit apa segala macam itu bunganya edan. Kita bicara duit gede ya, bukan duit receh. Kita bicara duit gede, duit pinjaman dari para swasta, pihak swasta yang ibarat sekali minjem itu T gitu ya, bukan yang kayak you and me kalau kita pay letteran ya paling 1 juta 2 juta gitu ya, pay letter bukan bos. Kita bicara duit T gitu ya. Jadi ya, yang punya banking seperti saya, yang barang dari 2020, jual nggak? Enggak, kalau sekarang bodo amat. Kenapa nggak jual Koji? Ya simple alasannya, itu udah barang gratis bagi saya. Karena modal udah muter di tempat lain, itu sudah cuannya doang. Selama bank itu masih merupakan bisnis yang menjanjikan, ya saya masih hold. Sesimpel itu aja. Ya dong, simpel itu. Apakah Koji akan beli brand cuan PTRO? Ya enggak. Saya mah beli apa kata sistem trading tapak naga. Kalau masuk incaran ya saya tinggal input money management, input auto order, udah sesimpel itu tugas saya. Tugas saya bukan mencet haki, bukan. Tugas saya adalah input money management, screening, input money management, input auto order. That's it. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda.